Assalamualaikum dan selamat pagi siswa Karsima. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 Sistem IPA, komponen ekosistem dan daur hidup hewan. Table of contents yaitu materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, komponen ekosistem. Kedua, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, daur hidup hewan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua lingkungan, yaitu yang pertama biotik, yaitu makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan kebutuhan makanan, terdapat interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai yang disebut rantai makanan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Konsumen yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen atau makhluk hidup lain. Sedangkan pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Seluruh komponen biotik dalam ekosistem memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi diperoleh dari makanan. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1 atau herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kedua, konsumen tingkat 2 karnivor dan omnivor. Karnivor adalah hewan pemakan daging dan omnivor adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Lingkungan ekosistem yang kedua yaitu abiotik. Abiotik adalah benda tak hidup. Contohnya tanah, udara, air, cahaya matahari, suhu, dan sebagainya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan rantai makanan berikut ini. Tanaman jagung berperan sebagai produsen. Jagung kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu serangga. Serangga merupakan hewan herbivora. Kemudian serangga dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, katak kemudian dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen puncak. Dan jika nanti elang mati, maka bangkainya akan membusuk dan akan menjadi pengurai, yaitu di sini contohnya jamur. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat. Contohnya, gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Ekosistem darat dibagi berdasarkan perbedaan iklim dan curah hujan pada suatu daerah. Yang kedua, ekosistem air atau perairan dibagi berdasarkan intensitas cahaya matahari, temperatur udara, dan kadar garam yang terkandung dalam air. Jenis ekosistem air adalah ekosistem laut dan
ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar meliputi danau, sungai, dan kolam yang cukup mendapat mata air. Ekosistem laut lebih luas karena merupakan perairan terluas di dunia. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama hewan pemakan daun, contohnya kuda, ulat, koala, dan kambing. Jenis makanan yang kedua yaitu buah, contohnya kelelawar, burung rangkong, kera, dan lain sebagainya. Contoh tumbuhan yang ketiga, biji-bijian. Yang pertama, tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, karnivor atau hewan pemakan hewan atau hewan pemakan daging. Contohnya kucing, harimau, macan, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Dan juga ada contoh hewan lainnya. Ketiga, omnivor, hewan pemakan hewan dan tumbuhan. Di sini contohnya beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Menggolongkan hewan yang keempat berdasarkan jenis makanannya yaitu insektivor. Insektivor adalah hewan pemakan serangga. Contohnya cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Cicak memakan nyamuk, contohnya, dan katak memakan serangga, yaitu serangga berupa belalang. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Jenis daur hidup yang kedua yaitu hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk tubuh hewan pada saat muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Contoh hewan bermetamorfosis terdiri dari 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya dan melalui tahap kepompong atau pupa.
Berikut ini contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di sini yang pertama kupu-kupu. Berikut ini daur hidup atau metamorfosis pada kupu-kupu. Dimulai dari telur, larva, kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu dewasa. Contoh kedua, daur hidup nyamuk. Juga melalui tahapan pupa. Dan yang ketiga, daur hidup pada lalat. Selain contoh ketiga hewan ini, hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu lebah dan juga ngengat. Dan juga ada beberapa hewan lainnya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu dicirikan dengan bentuk tubuh hewan saat muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahap peralihan yang disebut nimfa. Berikut ini contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, kecoa. Dimulai dari kecoa dewasa, bertelur, kemudian nimfa tanpa sayap, nimfa tanpa sayap yang kedua, kemudian nimfa tumbuh sayap dan menjadi kecoa dewasa. Contoh hewan yang kedua, belalang. Berikut daur hidup belalang. Dan yang ketiga, capung. Hewan tidak bermetamorfosis, yaitu hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari lahir hingga dewasa. Contohnya, kucing. Bentuk tubuhnya tidak berubah anak-anak, hanya ukurannya saja. Dari kucing yang baru lahir hingga menjadi kucing dewasa. Contoh kedua, ayam. Ayam dewasa bertelur, kemudian telur yang menetas menjadi ayam, dan anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Contoh lainnya, ikan dan kadal. Selanjutnya, ayo berlatih. Kalian akan mengerjakan latihan soal yang terdapat pada buku paket IPA halaman 93-94, latihan 2, nomor 1 dan 2. Langsung dikerjakan di buku paket ya anak-anak. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam mengerjakan. Dan semangat ya! Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention and your watching. See you next time. Kurang lebih mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk menjaga protokol atau melaksanakan protokol 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.